Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan in this video, saya akan bahas materi terkait dengan hukum Newton tentang gravitasi atau hukum gravitasi Newton, itu juga boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas hukum Newton, itu akan terbagi menjadi dua ya, gerak sama gravitasi. Kalau yang gerak itu yang hukum 1 Newton yang sigma F sama dengan 0, yang hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A, dan hukum 3 Newton terkait aksi reaksi. Dan di mana hukum Newton ini terkait dengan gerak karena berhubung terkait dengan gaya, of course akan ada hubungannya dengan vektor. Dan di bab ini pun juga sama. Karena hukum Newton tentang gravitasi, artinya kita bicara tentang gaya gravitasi ya. Oke, jadi yang pertama yang A ini adalah terkait dengan gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi sendiri karena udah tahu jelas yang namanya ada gaya, kata gaya itu pasti punya nilai, punya juga arah. Arahnya apakah tarik menarik ataukah tolak menolak. Tapi karena berhubung gravitasi, of course akan saling tarik menarik ya, tidak akan tolak menolak. Nah, jadi gaya gravitasi ini ada gaya tarik menarik antar dua benda ya, atau dua planet lah bisa ya. Gaya tarik menarik antar dua benda. Jadi kalau misalnya kita punya benda bermasa M1 di sini dan kita punya benda bermasa M2 di sini dan ternyata terpisah sejauh dengan R, maka untuk menghitung atau rumus gaya gravitasinya atau Fg itu akan setara dengan yang namanya G dikali dengan M1 kali M2 per R12 kuadrat. Nah, mungkin kalau misalnya ini cukup familiar ya rumusnya dengan rumus gaya kolom ya. Familiar bahkan mirip sekali bentuknya kalau kita kaitkan dengan yang gaya kolom, yaitu adalah K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, akan tetapi ya sebenarnya ini mungkin karena saking miripnya dibikin meme sama netizen, yaitu adalah si kolom itu nyontek punya Newton atau sebaliknya. Jadi seolah-olah dibikin meme bahwa mereka ini saling contek sebenarnya. Oke, di sini keterangannya adalah uh, M1 sama M2 ini adalah massa benda 1 dan 2, yang satuannya adalah kilogram. Terus G ini adalah konstanta universal gravitasi atau konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi yang nilainya kurang lebih 6,672 atau 6,67 juga boleh ya. 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian untuk R12 ini adalah jarak antar benda ya atau antar planet, yang satuannya adalah meter. Nah, terus kalau misalnya dari sini nih kan berarti saking miripnya, dan kita tahu bahwa arah vektor dari M nih, dari M itu akan pasti ke kanan sini karena kan tarik menarik ya. Berarti ini adalah kalau kita bisa bilang ini adalah F21, ini adalah F12, di mana F12 sama dengan F21 sama dengan gaya gravitasi ya. Nah, karena berhubung ini pasti akan ada arahnya, ingat, ini bisa terkait dengan soal materi terkait dengan vektor ya. Kayak misalnya kira-kira kalau misalnya kita punya dua benda atau lebih terus membentuk sudut bagaimana, jadi bisa pasti dikaitkan dengan yang namanya materi vektor. So, berarti intinya adalah kalau misalnya punya suatu besaran yang punya arah, digambar sekalian arahnya to make sure biar konsep dasarnya nggak lupa. Nah, kalau misalnya udah, nanti tinggal kita mainkan di
vektornya. Oke, kemudian yang B. Nah, yang B ini terkait dengan medan gravitasi, atau bisa kita ini percepatan gravitasi juga boleh. Nah, kalau percepatan gravitasi itu kan adalah G-nya ya. Nah, kira-kira percepatan gravitasi yang atau medan gravitasi di sebuah planet, of course kan gini ya. eh, Kalau misalnya sebuah benda ketika masih ada di dalam pengaruh gravitasi bumi, and then kita lempar dia ke atas, akan kembali ke bawah. Akan tetapi kalau misalnya udah lewat jauh dari apa namanya, udah lewat jauh dari medan gravitasi atau gaya gravitasi bumi, of course benda itu akan melayang. Ya, karena sudah tidak ada pengaruh dari gaya gravitasi bumi. Nah, kira-kira berapa besar sih percepatannya? Karena kan logikanya berarti semakin tinggi, semakin kecil gravitasi yang terjadi. Nah, jadi untuk rumusnya sebenarnya base dari gaya berat. Gampangnya, W sama dengan M kali G. Nah, atau gini, ini kita gambar buminya dulu aja. Ya, misalnya ini bumi, ya kan? Yang kita ketahui bahwa di sini ada, misalkan sebuah benda, ya. Saya taruh nih di sini nih. Nah, alhasil ini punya jarak sejauh R besar, atau R aja cukup ya. R-nya di sini R besarnya atau R-nya bumi. Nah, kalau misalnya kita bilang kalau misalnya ini kan pasti ada arah ya. Ada W namanya. Nah, berarti dari sini kalau secara konsep ini berarti bisa kita simpulkan bahwa apa? Ya, W-nya dari ini kan pusat bumi ya. Nah, akan saya tarik menarik. Berarti bisa kita katakan bahwa W-nya ini setara dengan yang namanya Fg. Nah, M kali G sama dengan, nah ini kita anggap saja ini punya M, ini M besar gitu ya. Nah, M besar ini adalah massa planet. Nah, berarti ini G besar dikali M kecil, ya, massa bendanya dikali dengan massa planet per R kuadrat. Alhasil karena kita sama-sama bagi M, coret dong ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa percepatan gravitasi di permukaan planet gitu ya, sebesar G dikali dengan M besar per R kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya mau dibikin versi yang antar planet sama benda juga bisa sebenarnya. Fg sama dengan G besar dikali M kecil kali M besar per R kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini boleh kalau mau dipakai. Dimana berarti keterangan tambahannya adalah M besar ini adalah massa planet, yang satuannya pasti tetap kilogram. Kalau M-nya ini adalah massa benda, yang satuannya juga kilogram. Oke, nah alhasil kalau misalnya ini ya, tapi ingat ya, di sini dengan notes bahwa R ini adalah jarak ke pusat planet, wajib ya. Jadi di sini nih hitungannya kurang lebih begini ya. Jadi karena ya namanya kalau saking jauhnya, terus juga planetnya nggak sebanding dengan, atau bendanya ini nggak sebanding ukurannya dengan jaraknya, maka bisa kita abaikan gitu. Tapi kalau misalnya emang pendek banget, maka ya itu pasti hitungannya adalah dari pusat ke pusat. Nah, makanya di sini dikasih notes bahwa R itu adalah jarak benda atau jarak benda ke planet atau pusat planet ya. Oke, di sini saya tambahin dulu biar enggak ini ya. Jarak benda ke pusat planet. Alhasil apa yang terjadi? Nah, jadi biasanya nih ya, materi yang ini kalau misalnya kita olah lagi, kalau kita mau membandingkan, nah kan gini ya, misalkan saya punya sesuatu di sini. Nah, misalkan saya punya sesuatu di warna hijau sini deh. Ini adalah M yang kedua,
terus punya ketinggian sebesar H. Nah, karena ini adalah R gitu ya, setara dengan R, maka kalau misalnya kita mau ngecek di sini, untuk jaraknya itu adalah R ditambah H. Ya, jadi hati-hati. Ini anggap aja ini nomor 2, terus ini nomor 1. Kalau kita mau nentuin R1, di sini adalah setara dengan R aja, atau R besar juga boleh. Tapi kalau untuk R2 itu adalah R ditambah H, atau boleh dikatakan R besar ditambahkan dengan H. Jadi hati-hati. Alhasil kalau misalnya kita bandingkan suatu planet yang di permukaan planet sama di ketinggian tertentu, maka bisa kita ini G1 per G2 atau apa ya bahasanya? Ya, G1 per G2 deh. Sama dengan G1 kali M besar 1 per R1 kuadrat per G2 kali M2 per R2 kuadrat. Nah, karena berhubung ini kita masih bahas planet yang sama, ya, ingat ini karena planet yang sama ya. Terus juga karena konstanta gravitasi itu pasti konstan mau di planet manapun, sehingga kita dapat simpulkan bahwa G1 per G2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Alhasil, kalau misalnya kita compare atau kita bikin rumus baru, maka jadinya adalah R besar tambah H kuadrat per R besar kuadrat. Nah, jadi rumus baru seperti ini. Tapi ingat, ini hanya berlaku kalau misalnya di planet yang sama. Kalau di planet yang berbeda, alias misalnya kita bandingin nih di permukaan planet, ya, kita bandingin sama-sama bendanya ini ada di permukaan planet, tapi planetnya berbeda. Berbeda dari jenis massa, dari besar massanya, berbeda juga dari jari-jarinya. Sehingga dengan perbedaan massa dan ukurannya, of course akan terjadi perbedaan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Ya, jadi saran saya ya kalau rumus-rumus kayak gini yang jadi, kalau mau dihafal ya silakan, balik lagi ke kalian, karena I think kalian juga udah tahu minusnya ada di mana. Karena kalau untuk masalah untuk rumus yang seperti ini hanya akan berlaku ketika kita membandingkan percepatan gravitasi di planet yang sama namun ketinggian atau posisi bendanya berbeda, ya. Nah, kemudian kira-kira ada rumus apa lagi nggak sih yang bisa dipakai? Nah, bisa aja nih. Misalnya kita tahu bahwa punya volume, ya kan, pasti punya volume. Nah, jadi alhasil mereka semua nih rumus ini nih bisa kita kaitkan dengan yang namanya massa jenis juga. Dimana kita tahu bahwa volumenya ini adalah volume bola. Berarti 4/3 PR pangkat 3. Sehingga kalau misalnya kita mau compare ini dengan kita mau masukkan M-nya, berarti M-nya ini kan sama dengan rho dikali dengan 4/3 PR pangkat 3. Nanti bisa nggak? Bisa. Karena ingat aja rumus-rumus dasar yang pernah dipakai itu, kayak misalnya mungkin atau rumus yang udah pernah belajar dasarnya, itu bisa dipakai kok, ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira ada lagi nggak sih? Nah, oke. Mungkin kalau ini sih lebih ke aplikasi yang kayak yang bawah ini ya. Terus juga kayak row sama dengan amperv ini juga termasuk ke aplikasi. Dan yang kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, jadi kalau untuk terkait dengan hukum gravitasi Newton itu nggak banyak kok materinya. Sama kayak di hukum gerak Newton tuh materinya nggak banyak. Cuman model soalnya aja itu lebih apa namanya, lebih luas gitu loh, karena emang dari segi penalaran atau ininya lebih banyak lah. Oke, untuk yang C, terkait dengan hukum gravitasi itu juga ada nih selain hukum Newton, yaitu adalah hukum Kepler. Nah, hukum Kepler di sini itu terbagi menjadi 3 ya, menjadi 3. Sama kayak hukum Newton tentang gerak. Kalau yang pertama 1 2 3 kan. Nah, kalau yang pertama adalah hukum 1 Kepler. Nah,
hukum 1 Kepler itu ada kaitannya dengan yang namanya hukum lintasan elips. Nah, jadi biasanya nih ya, kalau untuk gambar kurang lebihnya tuh, misalkan saya punya gambar elips, tapi bentar ya. Nah, jadi definisi dari hukum 1 Kepler gini ya. Jadi planet bergerak mengelilingi matahari pada lintasan elips dengan matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Nah, di sini kalau misalnya kita mau lebih ke matematis atau gambar ya, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi ini ada titik fokus elips tuh ada di sini. Oke, wait dulu. Mungkin kita kecilin aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau yang bisa cari gambarnya di internet ya, cukup banyak. Jadi kalau misalnya planet bergerak mengelilingi matahari pada lintasan elips, ini namanya elips, dengan matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Jadi titik fokus itu nih yang saya tandain warna hitam aja ya, atau kuning. Ini sama ini, kelihatan nggak tuh? Ini sama ini nih, ya. Ini sama ini adalah titik fokus. Jadi di di elips itu ada 2 titik fokus ya. Oke, yang kedua adalah hukum 2 Kepler, hukum gerak planet. Oke, hukum gerak planet. Nah, jadi kalau hukum gerak planet ini dia ada hubungannya dengan luas arsiran. Jadi bunyinya itu atau ininya adalah garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet memiliki luasan juring yang sama pada waktu yang sama. Nah, jadi ketika ada daerah arsirannya, nah kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud luas arsiran itu yang ini nih, yang A sama yang B. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa luas A itu sama dengan luas B. Nah, terus juga kalau misalnya untuk terkait sama hukum 1 Kepler sama hukum 2 Kepler ini nggak ada hitungannya, lebih ke teoritis. Nah, barulah yang ketiga terkait dengan hukum 3 Kepler atau hukum harmonik. Itu terkait sama perbandingan ya. Jadi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 jari-jari planet, sebenarnya jari-jari elips ya juga boleh, adalah konstan. Sehingga kalau misalnya kita bikin kalimat matematikanya, berarti kuadrat periode per R pangkat 3 ini akan selalu konstan. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan planet satu dengan planet lainnya, bisa kita bikin seperti ini. T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per
R1 pangkat 3. Ini pun juga bisa kita rubah jadinya T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R2, ini R2 ya, ini R2 kuadrat pangkat 3. R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3, atau bisa kita juga bilang seperti ini. T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R3 per R2 pangkat 3. Nah, jadi terkait dengan dasarnya kurang lebih di sini ya. Nah, jadi perbandingan antara T kuadrat dengan R pangkat 3 ini adalah sesuatu yang konstan untuk semua planet ya. Nah, biasanya yang paling sering untuk hitungan yang di hukum Kepler ini ada di hukum 3 Kepler, di mana juga untuk terkait dengan soal-soalnya masih dasar banget terkait dengan perbandingan T sama R untuk dua planet. Kayak misalnya T1, R1-nya berapa, T1-nya berapa, R1-nya berapa, T2-nya berapa, yang ditanya R2-nya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Nah, ini terkait dengan aplikasi daripada hukum gravitasi Newton. Jadi hukum gravitasi Newton ini ada aplikasinya nih. Bukan aplikasi HP ya, bukan. Jadi untuk yang D berarti ya, aplikasi atau penggunaan hukum gravitasi Newton. Ya, nah di sini nih ada kaitannya dengan penurunan rumus. Contoh yang pertama adalah menentukan massa matahari. Nah, ini base konsepnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya matahari dengan besar massa M besar, terus kita punya bumi di sini. Kita anggap saja MB atau massa bumi, di mana otomatis kan ini pasti akan punya jarak ya, yaitu adalah sebesar R, dan diketahui bahwa M bumi itu besarnya, bentar ya, karena kalau untuk terkait dengan gaya untuk bumi itu, untuk konstanta-konstantanya kayak gitu tuh ada sendiri sebenarnya. Untuk massa bumi, wait 5,97 kali 10 pangkat 24 kilogram. Terus untuk jarak dari bumi ke matahari itu kurang lebih jarak matahari ke bumi ya, atau jarak orbit bumi adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Kemudian oke, udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari sini kan kira-kira bagaimana sih cara menentukannya? Nah, karena berhubung kita hanya membahas dua planet di sini, yang paling possible adalah apa? Ya, kita membahas tentang gaya gravitasi. Nah, tapi kita akan bahas dari segi mana nih? Nah, kita fokus kemana? Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini kan nanti sebenarnya kan kalau namanya bumi seperti ini sebenarnya kan berarti kalau kita gambar ulang lagi atau kita recreate lagi gambarnya, ini adalah matahari, ini adalah bumi, maka nanti dia akan atau mungkin lebih enaknya gambar ini dulu ya, orbitnya dulu nih misalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan orbit yang warna hijau ini kan berarti kalau misalnya kita bikin massa bumi, misalnya buminya tuh ada di sini misalkan. Nah, ini adalah bumi, maka boleh dong kalau misalnya si ini adalah gaya sentripetal atau Fs. Sedangkan kalau secara kita bahas umumnya ini adalah gaya gravitasi. Berarti untuk menjawabnya adalah seperti ini. Gaya sentripetal yang diterima oleh bumi itu setara dengan yang namanya gaya tarik antara gravitasi antara matahari dengan bumi. Sehingga untuk ininya kita pakai M dikali dengan V kuadrat per R. Nah, dimana di sini R-nya adalah R bumi ya, R besar ya,
sama dengan apa nih? G besar kali M besar kali M kecil per apa namanya? R kuadrat. Alhasil apa? Karena ini adalah sama-sama massa bumi ya, atau mungkin lebih tepat ini kita kasih B, ini VB, ini RB, ini R, ini MB. Of course akan otomatis jebret. Nah, tapi masalahnya adalah kita tidak punya informasi kira-kira ini linearnya kecepatannya berapa nih si bumi. Of course bisa kita ganti dengan apa? Ya, omega R. Atau bisa kita juga ganti dengan yang namanya 2pi kali R per T. Karena apa? Di sini kita bahas adalah satu lingkaran penuh. Ya, kita bahas satu lingkaran penuh. Alhasil berarti kalau kita masukkan jadinya 2pi kali R, R-nya apa? R besar per T kuadrat. Nah, ini kan R-nya ini juga R-nya di sini kiri 1 kanan 2, jadi di sini habis. Kirinya di kanan sisa 1. Berarti VB kuadrat alias ini sama dengan G dikali M besar per R. Nah, jadinya ini kalau kita hitung jadinya pi 4 pi kuadrat R kuadrat per T besar sama dengan G dikalikan dengan M besar per R. Alhasil kalau kita mau nyari M besar di sini, berarti jadinya adalah 4 pi kuadrat kali R pangkat 3 per T dikalikan dengan G. Nah, kalau udah tinggal masukin. Nah, masukinnya gimana? Kita masukin 4 dikali dengan 3,14 pangkat 2 kali 1,496 kali 10 pangkat 11 pangkat 3 per Nah, ini kan periode T ini kan adalah periode, dimana periodenya itu kan adalah 1 tahun, atau kalau misalnya kita tahu bahwa ini apa ya, periode apa namanya bumi untuk revolusi berarti setara dengan yang namanya 3,16 kali 10 pangkat 7 detik. Ya pasti lama banget ya kalau dihitung ke detik ya. Oke, ya udah kita masukin 3,16 kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Nah, setelah dihitung nih, kalau setelah kita masukin, kita hitung pakai kalkulator lah. Ya nggak mungkin ya kalau kita ngitung manual, kelamaan. Alhasil apa? Kurang lebih 1,9825 kali 10 pangkat 30 kg. Jadi dasarnya di mana? Dasarnya di materi terkait dengan vektor dan gerak melingkar. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama ya, menentukan massa matahari. Nah, yang kedua adalah terkait dengan satelit ya, kecepatan satelit. Oke, yang kedua adalah kecepatan orbit satelit. Nah, kira-kira bagaimana nih? Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi bahwa misalkan ini adalah bumi, nah, kemudian kita punya planet yang dimana pasti anggap aja ini saking jauhnya ya, saking jauhnya. Nah, saking jauhnya otomatis ini kan ini bumi ya. Ini bumi. Terus kemudian di sini ada, mungkin lebih enaknya dibikin begini aja ya. Wait. Oke. Nah, terus abis itu misalkan ini adalah satelit ya. Mungkin ini adalah satelitnya begini kurang lebih. Dan yang ditanya adalah arah V-nya, lurusnya ini berapa sih kira-kira. Nah, gampang. Kalau cara analisis lagi, kita tahu bahwa ini ada yang namanya gaya gravitasi kan, gaya tarik gravitasi ya. Ini ada Fg, ini ada Fg. Akan tetapi ingat, kalau misalnya kita taruh ke sini, ini adalah setara dengan ya gaya gravitasi yang dialami. Nah, jadi Fg yang dialami
S itu akan setara dengan yang namanya Fs. Berarti G dikali MB dikali MS per R, kita taruh ini R besar ya, R besar kuadrat sama dengan M, M nya M apa? M satelit kali V satelit kuadrat per R. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ini kita coret, ini habis. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Vs kuadrat atau kecepatan orbit satelitnya di ketinggian tertentu, maka jadinya adalah G dikalikan dengan MB per L. Atau bisa kita bilang Vs-nya sama dengan akar G besar kali M massa bumi atau massa planetnya per jarak antara si satelit dengan planet bumi itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lagi ya. Nah, jadi untuk menentukan kelajuan atau kecepatan orbit si satelit itu di ketinggian tertentu, itu bisa kita gunakan seperti ini ya rumusnya. Tapi kalau saking kecilnya banget, bisa kita R-nya itu kita anggap jari-jari planet juga boleh ya. Oke, yang ketiga, misalnya menentukan apa namanya kelajuan lepas satelit ketika masih ada di bumi. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara terkait dengan hal tersebut, nah misalnya kita punya di sini kita punya planet bumi, di sini kemudian di sini ada satelitnya nih yang mau dilepas landaskan. Kira-kira ini V lepasnya ini berapa sih? Supaya biar apa? Supaya biar ketika supaya di lingkaran tertentu di sini dia udah bisa jalan sendirilah atau alias nggak balik lagi. Jadi di sini patokannya atau tujuannya kurang lebih di sini. Berarti kurang lebih bisa kita katakan ini dari ke sini adalah R besar. Tapi nggak gitu ya. Nah, sampai sini ya. Ini R besarnya dari sini ke sini doang. Ini R besar. Kalau dari sini ke sini ini adalah H-nya. Oke, berarti kalau ini gimana konsepnya? Nah, ini konsepnya terkait dengan yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini adalah posisi 1 ya, di sini posisi 1, ini posisi 2-nya. Jadi energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Nah, ini mungkin kan udah pernah dipelajari ya waktu di SMP terkait dengan usaha sama energi. Jadi kemudian ini kalau kita masukkan EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2, di mana kita tahu karena berhubung di tempat sini nih di nomor 2 ini, informasi yang bisa kita dapatkan adalah EP2-nya ini sama dengan 0 karena sudah tidak punya gaya gravitasi lagi atau tidak punya pengaruh gaya gravitasi, dan kemudian kecepatannya tidak ada. Berarti EK2-nya sama dengan 0. Ya udah, berarti bisa kita katakan ini sama dengan 0. Dan untuk rumus dari energi potensial gravitasi itu setara dengan yang namanya min G kali M besar kali M kecil per R. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ya sudah, berarti kalau kita masukkan min G M besar M kecil per R besar ditambah dengan, nah rumus EK-nya sama persis, yaitu adalah setengah MV kuadrat. Karena di sini karena dia mau lepas nggak mungkin 0 ya, setengah MV kuadrat. Alhasil berarti setengah MV kuadrat sama dengan G besar kali M besar kali M kecil per R. Alhasil karena sama-sama ini kan masa ini ya, masa bendanya. Berarti di sini kita punya informasi bahwa V kuadrat sama dengan 2 kali G dikali M per R. Sehingga untuk mencari kecepatan lepas dari satelit untuk kecepatan minimum yang diperlukan untuk si satelit ini lepas landas adalah setara dengan yang namanya akar 2GM per R besar. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nah, untuk si soalnya sendiri, kalau untuk kayak fee lepas ini, kalau misalkan kalian mau secara konseptual seperti ini ya bagus banget. Kalau mau langsung ya dipersilahkan, gak ada masalah. Sama kayak kecepatan orbit satelit ini juga sama nih. Kalau kalian mau berdasarkan konsep, oh ini gambarnya seperti ini dihubungkan seperti ini, itu bagus. Karena apa? Dengan begitu kalian mempertajam konsep dasar kalian biar konsep dasarnya nggak lupa, ya. Nah, kemudian kalau untuk materi udah kelar belum? Udah, ya. Nah, jadi untuk materinya cukup sampai sini aja ya terkait dengan hukum gravitasi tentang Newton. Tapi kalau untuk latihan soalnya sendiri sebenarnya ini nggak terlalu rumit ya, nggak serumit kayak hukum gerak Newton. Karena kalau hukum gerak Newton kan lebih ke aplikasi vektornya. Kalau di sini nih masih ada yang bisa lah, kalau kita nggak mau konseptual banget dipersilakan. Tapi kalau konseptual banget itu lebih bagus, ya. Kalau misalnya kayak ini, misalkan possible nggak kalau misalnya kita punya sebuah benda, kita punya massa seperti ini, benda, terus di sini ada benda lagi, ditanya gaya gravitasinya berapa? Possible. Mainkan vektornya ke kanan, ke kiri, akhirnya dikurang. Terus kalau misalnya untuk menentukan dari sini ke sini tuh bisa nggak? Bisa. Pakai dasar seperti ini lagi dulu. Tentukan arah vektornya, mainkan. Ternyata kalau kita butuhnya 0, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kita masukkan rumusnya G sama bla 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 bla. Nanti kita lakukan perbandingan. Nah, I think kalau untuk masalah latihan soal karena nggak terlalu ini banget juga, mungkin nanti akan lebih enaknya nanti kalau saya bahas di lain video terkait dengan soal-soal untuk hukum Newton tentang gravitasi, ya. So, dengan begitu berakhirnya pembahasan materi tentang hukum Newton tentang gravitasi, dan terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Dan thanks for donation at saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Boleh langsung di scan aja di pojok kiri bawah atau nanti linknya saya kasih di deskripsi. So, akhir kata dari saya, jika ada kesulitan bisa langsung saja di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.